Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Yang saya hormati, di sini ada Bu Lailatul Musyarofah. Yang saya hormati juga dosen pengampu ada Bu Dr. Siti Aisyah, dan juga Pak Pri yang masih berada di perjalanan. Alhamdulillah, pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa hadir untuk mengikuti sosialisasi pelaksanaan sidang proposal, gitu ya. Nah, di sini sudah ada berapa mahasiswa ini yang offline ini ada 7. 8. Oke, 9. Ada di sini Mbak Rini ya. Terus ada juga Bu Ruro. Sebelahnya Bu Ruro itu Bu siapa itu saya lupa. Bu Ayu, ada Pak Maskur, ada Bu Sutri, ada Bu Oki, ada Bu Fitri ya. Dan di sini juga di layar monitor juga ada Mas Tosin, juga ada Mas Regi, ada juga yang di layar monitor ada Pak Arif, Mas Tosin, dan juga Mas Regi. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan bersama-sama mengikuti tentang paparan pelaksanaan sidang proposal yang nanti akan Bapak Ibu semuanya ikuti, gitu ya. Sebelum saya memaparkan tentang seminar proposal atau proses seminar proposal, pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada semuanya yang ada di sini dan juga yang ada di layar sana, kawan-kawan MPBI batch 8, karena sejauh ini bisa melewati semua tantangan ujian UTS, UAS dan yang lainnya gitu ya. Sampai akhirnya pada tahap ini kurang berapa langkah ya Bu Sutri? Tapi kalau saya melihat dari perjuangan Bapak Ibu untuk mengikuti proses pembimbingan, saya rasa insya Allah akan cepat gitu ya. Ada yang menunggu mulai dari jam 11 ya, hari Sabtu itu saya amati menunggu Pak Kani gitu ya, sampai luar biasa, sampai waktu royoan sama adik kelasnya gitu. Adik kelasnya lapor ke saya, Pak, saya nggak diajar Pak Kani gara-gara kakak kelas ini menggandoli gitu ya. Bimbingan gitu. Nah, itu saya lihat dari upaya Bapak Ibu semuanya, keseriusan Bapak Ibu semuanya ini nanti insya Allah akan menjadi bekal. Tidak akan lama lagi nama Bapak Ibu akan semakin panjang, gitu ya. Nah, untuk mengarah ke sana tentunya Bapak Ibu harus mengikuti regulasi dan proses yang ditentukan oleh Magister Pendidikan Bahasa Inggris STKIP PGR Sidoarjo. Nah, Bapak Ibu, nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan sosialisasi seminar proposal. Silakan dicatat info-info penting terkait dengan tanggal dan syaratnya sehingga nanti Bapak Ibu tidak akan kesulitan untuk mengikuti seminar proposal atau ujian proposal tesis gitu ya. Nah, silakan Mas Ivan, lanjut Mas Ivan. Nah, seminar proposal Bapak Ibu. Oh, ini ada Mas Tosin. Oh ya, Mas Tosin, ya silakan. Ada ya Mas Tosin lagi takziah, nggak bisa online. Mohon dicatat Bapak Ibu untuk pelaksanaan seminar tesisnya. Nah, ujian seminar proposal akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai Sabtu kurang lebih 2 hari pada tanggal 10 sampai 11 Februari 2023 mulai pukul 1
mulai pukul 1. Tempatnya nanti tidak di sini, tapi tempatnya nanti berada di ruangan kantor MPPI yang sana, gitu ya. Nah, jadi tanggal 10 sampai 11 ini Bapak Ibu harus mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan ujian proposal. Jadi Bapak Ibu sekarang harus memprediksi saya sampai mana ini, harus cepat selesai. Kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan untuk bertemu dengan dosennya, bikin appointment. Bikin appointment. Silakan, selamat datang Mas Pandu. Mohon maaf mengawali sosialisasi. Ya, rata-rata Mbak Esti gak menginfokan ini ya. Oh sudah, ya. 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 Jadi, Bapak Ibu sekali lagi catat tanggal pelaksanaan ujian proposal pada tanggal 10 sampai 11 Februari 2023. Kemudian mulai pukul 1 sampai selesai. Di ruang ujian nanti Bapak Ibu akan ditemani oleh para penguji, kurang lebih ada 3 penguji yang bersama Bapak Ibu nanti di sana untuk mendengarkan paparan dan juga tulisan Bapak Ibu di proposal gitu. Ya. Jadi saat ini Bapak Ibu harus paling tidak akhir Januari Bapak Ibu paling nggak harus sudah selesai itu proposalnya. Gitu ya. Kalau belum selesai, ya gimana caranya supaya bisa selesai? Kemarin saya melihat statusnya Pak Maskur dibilang-bilangin ke kemana Pak Maskur? Wah, sampai diskusinya ke McDonald, ya. Sangar ya Pak Sabat cuma Pak Sabat saya di McDonald. Oh ya silakan Mas. Dan itu salah satu lobbying katanya Pak Maskur gitu ya, supaya cepat selesai. Di sini ada Bu Laila juga yang sedang tersenyum katanya karena terlibat dalam proses diskusi. Ada Pak Eka, ada Bu Laila gitu. Tapi saya senang gitu, artinya progres dan proses itu berlangsung, tidak terikat pada waktu dan ruang. Silakan Bapak Ibu, tidak harus kaku di kampus. Bapak Ibu bisa gimana caranya supaya deadline yang Bapak Ibu sudah tentukan itu harus terlaksana. Gitu ya. Nah, sehingga tanggal-tanggal penting ini tolong dicatat sehingga nanti Bapak Ibu itu ketika nanti capek atau rasa malas datang, ingat 11 aku ujian. Itu nggak boleh lepas gitu ya. Oke, lanjut Mas Ivan. Nah, jadi sebelum ujian proposal dilaksanakan, itu ada beberapa tahap yang Bapak Ibu semua nanti lalui. Ya, jadi pertama mahasiswa mengumpulkan di tahap persiapan ya, apa yang Anda harus lakukan. Bapak Ibu mengumpulkan draft proposal tesis ke staf prodi ya, paling lambat tanggal 4 Februari. Jadi tanggal 4 Februari itu tesis Bapak Ibu sudah harus distorkan ke prodi, ke Mbak Esti. Yang perlu Bapak Ibu ingat dan catat adalah kemarin ketika kami menguji seminar proposal itu, banyak hampir keseluruhan kawan-kawan tidak mencantumkan karya Bapak Ibu dosen di dalam referensi. Coba Bapak Ibu nanti amati proposalnya ya. Jadi referensi dalam draft harus mengutip karya atau penelitian dosen. Sayang banget kalau misalnya Bapak Ibu itu melakukan sebuah penelitian tetapi karya Bapak Ibu dosen tidak dimasukkan sebagai supporting theory gitu loh. Karena Bapak Ibu dosen itu juga melakukan penelitian yang sebenarnya juga untuk Anda semua begitu. Jadi tolong nanti referensi dalam draft Anda itu mensitasi gitu ya. Mensitasi, mencuplik untuk karya-karya dosen itu sebagai bentuk apresiasi untuk dosen bahwa Anda itu betul-betul membaca tulisannya Bapak Ibu untuk riset Anda gitu loh. Caranya gimana Pak? Ya Google Scholar aja itu silakan dibuka untuk melihat karya-karya Bapak Ibu dosen. Oleh karena itu, nanti ketika Bapak Ibu cek tulisannya di draft proposal mumpung belum di print out dan belum dikumpulkan, tolong dicek referensi itu ada enggak itu nama dosen dari Bapak Ibu.
nama Pak Sabar, nama Pak Pri, nama Bu Laila, pokoknya dosen-dosen Anda di sini, gitu ya. Kemarin itu temuannya itu ya, ketika kami menguji itu nggak ada yang mencantumkan karya penelitian Bapak Ibu dosen. Itu artinya Anda kurang mengapresiasi ya. Padahal Bapak Ibu dosen Anda itu penelitiannya itu sudah tingkat internasional. Ulaila, Scopus Q2, Pak Eka itu penelitiannya banyak yang Q1, Scopus. Jadi Bapak Ibu kalau mau ingin membaca penelitian yang high quality, lihat aja dan baca kualitas dari tulisan Bapak Ibu dosen Anda gitu ya. Ada mencitasi tulisan orang luar negeri, ya, orang-orang di sana, tapi orang yang di dalam padahal kualitinya nggak jauh berbeda, Anda lupakan dosen Anda. Jadi, nanti tolong referensi ditulis di dalam proposal Anda. Nanti kalau tidak ada nama, pasti nanti akan ditekuk di referensi itu. Karena apa? Tidak ada citasi. Terus mahasiswa mempersiapkan PowerPoint presentasi tentang proposal tesis yang ditulis ya Bapak Ibu, tolong disiapkan untuk PowerPoint-nya. Mahasiswa hadir tepat waktu di tempat ujian minimal 15 menit sebelum ujian dimulai. Gitu ya. Jadi itu kenapa kok 15 menit sebelum itu untuk efek psikologis Anda. Kalau orang datang terlambat itu gimana rasanya ya? Nah, wis perwingetan gua KP tiba waktu teko, wis langsung silakan masuk. Ini waktu Anda untuk diuji. Buka PPT ngejar-ngejar tangan ini, gitu ya. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu siap-siap di ruang ujian atau di sekitar sini paling enggak 15 menit lah karena nanti Bapak Ibu dosen sudah siap untuk mendengarkan pemaparan Anda terkait dengan riset yang Anda akan kerjakan, gitu ya. Jadi tolong jangan sampai membiarkan Bapak Ibu penguji menunggu Anda. Ya. Jadi 15 menit sebelumnya harus sudah hadir. Mahasiswa luar pulau ini Bu Susan batch-nya Mbak SD juga kan? Belum hadir ini nampaknya Bu Susan ini. Ya. Mahasiswa luar pulau yang berhalangan hadir akan disiapkan link ujian. Nanti akan kami siapkan link gitu ya. Ini khusus yang luar pulau. Ya, yang luar negeri dan luar pulau kami akan siapkan. Ada luar negeri, mahasiswa jangan salah ya, Pak Delano itu juga mahasiswa kita, sudah tahu ya? Oh, belum tahu? Loh ya, apa makanya Pak Sahabat ngomong mahasiswa luar negeri pada ketawa. Loh, kita ini mahasiswanya luar dan dalam negeri Bapak Ibu. Ya, Sri Lanka itu ya. Itu. Jadi kalau ngomong bahasa Indonesia malah bingung beliaunya gitu ya. Makanya Bapak Ibu nggak usah ini gitu. Ya Mas Andi? Ya, jadi nanti akan kami siapkan link untuk Bapak Ibu pemaparan yang ada di luar pulau, khusus yang di luar pulau. Ya. Oke, jadi ini tahap persiapan. Mohon untuk diamati, terutama yang poin 1 terkait dengan citasi. Ya, terkait dengan citasi. Citasi sudah pakai Mendeley semua kan? Ya, terus. Ya. Terus. Oke, next, Mas Ivan. Mahasiswa mempersiapkan diri sebaik mungkin penguasaan materi, Bapak Ibu pertama. Tolong penguasaan materi, Anda harus paham setiap poin yang Anda tulis di dalam proposal. Karena nanti Anda akan ditanya tentang framework of thought, alur pikir Anda itu bagaimana untuk mengerjakan penelitian ini. Jadi penguasaan materi mulai bab 1, introduction, ya. Alasan-alasan Anda memilih riset itu apa? Landasan Anda itu apa? Riset gap-nya ada di mana? Bab 2, main grand teorinya apa? Supporting teorinya apa? Anda harus kuasai. Di bab 3, research method Anda menggunakan apa dan mengapa? Rujukannya siapa? Itu Anda harus kuasai ya. Karena ketika nanti ujian semuanya akan ditanyakan itu dan kalau Anda tidak mampu menjawab artinya itu dipertanyakan siapa yang menulis. Gitu ya. Kalau Anda tidak menguasainya. Jadi sekali lagi tolong pelajari dan pastikan Anda mengerti setiap detail tulisan yang ada di proposal Anda. Itu penguasaan materi. Lalu untuk performance untuk Bapak untuk laki-laki mahasiswa menggunakan bawahan gelap, baju putih,
berdasi untuk laki-laki, dasinya dasi panjang aja ya, nggak usah kupu-kupu ya. Dasi panjang nanti saya pokoknya berdasi Pak, kupu-kupu dicancang ini ya, enggak pakai yang dasi panjang dan mengenakan alma mater seperti ini. Nah, ini kelihatan rapi. Saya senang gitu ya. Terus untuk perempuan bawaan gelap, baju putih dan mengenakan alma mater. Bagi yang berhijab, berhijabnya berwarna hitam. Ini belum saya tulis di sini. Ya, sehingga nanti kelihatannya rapi dan Anda kalau sudah rapi itu kelihatan bahwa Anda itu siap untuk ujian. Gitu. Ya. Next, Mas Ivan. Oke. Sebelum masuk ke pelaksanaan, Bapak Ibu, mungkin di tahap persiapan ada yang mau dikonfirmasi atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Mbak Rini. Oh iya, full English. Full English. Full English. Makanya harus berlatih. Berlatih semua ngomong nang ngarepe kocok, ngomong presentasi dengan ini. Karena Anda calon magister bahasa Inggris ya. Ya, kurang lebih ya nanti Anda seperti di kelasnya ya semua kelas kan menggunakan bahasa Inggris semua ya. Kalau saya mendengar cerita itu teman-teman yang di kelasnya Bu Shirley itu nah itu atmosfer akademiknya kelihatan sekali gitu ya bahasa Inggrisnya. Makanya untuk nanti ujian harusnya Pak Sahabat ini menerangkannya juga dalam bahasa Inggris ya. Tetapi karena ini konten jadi saya bahasa Indonesia gitu ya. Ujiannya bagaimana Pak untuk prosesnya? Full English Mbak? Full English. Karena itu identitas Anda. Nanti di sini ada. Nah, itu nanti ke pelaksanaan. Ya, silakan Bu. Ya, silakan. Untuk lebih amannya, mungkin nanti bisa diberikan ke Mas Ivan. Disimpan di laptop sana, tapi itu juga harus pegang sendiri. Biasanya teman-teman itu pengen presentasi menggunakan laptopnya sendiri. Karena terbiasa dengan performance dari laptopnya, orang itu kalau sudah terbiasa tulisannya itu yang semula tidak ingat tiba-tiba muncul ketika kita menggunakan hal yang sama gitu ya. Jadi silakan nanti materinya diberikan ke Mas Ivan dan Bapak Ibu punya sendiri. Ketika nanti terkendala dengan laptop Bapak Ibu, kita sudah punya backup. Jadi tidak terkendala dengan hal-hal teknis gitu ya. Itu kan teknis nanti sehingga ada dua backupan. Khawatirnya nanti laptop Bapak Ibu bermasalah, kami bantu untuk teknisnya. Baik, mengenai BPT-nya sudah disediakan template sendiri atau ya silakan itu kreasi aja ya. Tiga itu untuk penguji aja, Anda harus punya sendiri. Iya, iya, karena nanti akan ada tiga penguji memberikan feedback, pertanyaan, dan Anda juga harus punya sendiri yang sama halamannya. Jangan sampai kadang-kadang yang diberikan ke penguji itu ternyata beda dengan yang Anda punya. Silakan buka halaman sekian ternyata beda. Nah, itu menyulitkan Anda sendiri nanti. Gitu ya. Karena ada tiga penguji di situ mengcross check apa yang sudah Anda tulis berarti apa yang Anda berikan dan apa yang Anda bawa itu sama. Ya. Ada lagi? Masih tahap persiapan. Mas Regi, masih di sana? Masih Bapak. Oke, gimana? Ada pertanyaan, Mas Arief? Salam, silakan. Mas Wahyu ya. Ya, oke. Nah, ini penelitiannya Mas Wahyu itu terkait dengan aksen atau ini ya, pronunciation antara Madura dengan Jawa. Nah, coba nanti buku scholarnya Pak Sabat harus ada di situ. Silakan nanti di ini ya. Oke. Ya. Oh, juga ada Budian. Halo Budian. Masih di jalan, hati-hati di jalan. Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan terkait dengan persiapan, bisa dilanjut ya. Oke. Terus berapa lama Pak untuk nanti kami bisa presentasi ini di pelaksanaannya?
Mahasiswa diberikan waktu memaparkan proposal tesis selama 10 sampai 15 menit di hadapan dewan penguji. Bab 1, bab 2, bab 3, ya itu dalam waktu maksimal 15 menit. Maksimal. Karena sisanya nanti untuk tanya jawab. Oh, terus ini presentasi Anda aja. Jadi saudara nanti presentasi, waktu maksimal presentasi nggak boleh lebih dari 15 menit. Silakan saudara latih sendiri. Sisa waktunya itu kurang lebih nanti Anda tiap mahasiswa itu punya waktu kurang lebih dengan dosen penguji 2 jam. Anda nanti 15 menit untuk presentasi, sisanya itu untuk tanya jawab dengan dosen penguji. Ya, ya kurang 15 menit aja, 120 menit kurang 15 menit. Kalau Anda mampu menjawab dengan lancar, ya nggak capek lah. Wis deg-deg aku jawab apa ya orang belum. Ya, jadi begini Bapak Ibu, pengalaman. Ya, selama Anda menguasai dan mampu menjawab, saya rasa tidak sampai 1 jam itu nggak sampai. Selama Anda mampu menjawab. Tetapi ketika Anda ditanya kemudian, "Kemang halaman piro ya? Koyo aneh aku mang tahu mau cek ya halaman piro?" Tahu boleh. Nah, itu sampai memakan waktu lama. Karena nanti ada 3 dosen. Satu hari ada 2 kelompok. Jadi nanti ada 4 kelompok, berarti 2 kelompok hari Jumat, 2 kelompok hari Sabtu. Siapa saja Pak? Nanti. Ya, nanti saya ditanya siapa saja Pak hari Jumat. Tunggu dulu ya. Sudah terburu nafsu ini ya. Oh ya, jangan gimana? Oh iya, nanti sebelum ini kan masih tanggal 10 Februari toh, 11 Februari toh. Nah, nanti waktu kurang seminggu, nah, kita akan berikan lah gitu supaya nanti Anda siap-siap untuk izin. Nanti untuk dosen penguji di shift Bapak Ibu, ditukar gitu ya. Tapi untuk membuat psikologis Anda itu merasa tenang dan nyaman, nanti kami upayakan promotor pembimbing Anda nanti ada di situ, terutama pembimbing 1. Pembimbing 1 saja ya kan, karena pembimbing 1 bertanggung jawab untuk konten. Ya, itu ya. Terus setelah saudara memberikan pemaparan selama 10 sampai 15 menit, lalu sisa waktu Bapak Ibu nanti untuk 3 penguji yang nanti akan memberikan feedback, pertanyaan, saran untuk penelitian yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu mengerti every single detail in your proposal. Jadi setiap ditanya ini tuh langsung jawabannya ini, tanya ini langsung jawabannya ini, karena itu Anda yang nulis sendiri. Gitu. Dan itu kalau sudah seperti itu Bapak Ibu dosen tidak akan lama-lama gitu. Berarti ada ini benar-benar menguasai. Silakan Pak Pandu. Bapak pemilu kan. Nah, gini Bapak Ibu. Kisi-kisi saya rasa ini bukan ini ya, bukan seperti S1 ya. Anda sudah magister, jadi silakan Anda membuat kisi-kisi sendiri. Silakan bikin kisi-kisi sendiri, buat pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Syukur-syukur nanti pengujinya itu sama pertanyaannya dengan Anda. Nggak ada kisi-kisi itu di kelas master itu. Saya yakin kalau itu tulisan Bapak Ibu sendiri pasti bisa. Ya. Ya.
Terus selanjutnya mahasiswa mencatat masukan dari dosen penguji untuk perbaikan proposal yang telah ditulis. Ini penting Bapak Ibu, jangan sampai lupa harus bawa pulpen dan juga kertas di depan Anda. Ketika nanti ada feedback, ada saran, itu Anda nggak bingung untuk cari pulpen ini dan itu, nggak siap di situ. Itu menunjukkan your readiness. Ini sudah siap untuk diuji. Ya, oke. Lanjut Mas Ivan. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan presentasi selama 10 sampai 15 menit lalu mendapatkan feedback dari dewan penguji, what is the next step? Nah, jadi silakan Bapak Ibu memperbaiki proposal penelitian berdasarkan feedback yang telah diberikan oleh penguji. Ya, apa tadi catatannya? Gitu. Lalu setelah Anda merevisi, serahkan hasil revisi, kemudian di ACC oleh dosen penguji itu, bahwa Anda sudah merevisi sesuai dengan yang dikehendaki oleh penguji. Poin mana yang sudah Anda revisi? Poin mana yang sudah ditunjukkan ke penguji? Ya, itu menunjukkan bahwa ketika ujian itu Anda mendapatkan banyak masukan, gitu ya. Sehingga nanti ketika Anda terjun di lapangan untuk pengumpulan data dan analisis data itu tidak kesulitan. Nah, setelah di ACC oleh penguji, silakan Bapak Ibu melanjutkan ke tahap pengambilan data dan penelitian dan analisis data. Nah, sudah sampai di sini artinya Bapak Ibu sudah sampai di bab 4 dan 5. Ya. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu sudah mengetahui tanggal-tanggal penting, kemudian persiapan-persiapan apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan, kemudian Bapak Ibu sudah memprediksi kira-kira nanti saya harus seperti apa, saya harus melakukan apa, saya harus membawa persiapan apa, itu sudah ada. Tapi yang paling penting pastikan proposal Anda sudah siap. Ya, berbicara jauh-jauh tentang strategi, tapi ternyata proposalnya nggak mati. Ya, itu. Tolong dipastikan itu ya. Karena tanggal 4 sudah harus tersetorkan. Sekarang tanggal berapa? 27. Ah, tanggal 4 berarti kurang 1 minggu lagi. 1 minggu lagi. Ya, silakan Bapak Ibu mengejar waktu itu gimana caranya supaya dapat ACC dari pembimbing untuk maju ujian proposal. Itu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk persiapan pelaksanaan kemudian pasca seminar? Clear ya? Ya, Pak Masur. Satu-satu, Mas. Satu. Jadi nanti Bapak Ibu akan masuk di ruang ujian, gitu, meskipun satu kelompok, tapi kelompok yang lainnya menunggu di luar, supaya tidak mengganggu konsentrasi Anda, ya, ketika ujian, gitu ya. Karena ketika berada di ruang ujian itu banyak perasaan yang tiba-tiba muncul tanpa disadari, gitu ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan di ruangan bersama para penguji, sementara teman-teman yang lain menunggu di depan. Ketika selesai, kami akan panggil peserta selanjutnya. Ya, Pak Span. Ya, jadi terkait dengan sekali lagi Bapak Ibu ya, ujian susulan semakin Anda menyusul, semakin lama Anda selesai. Ya. Tetapi kalau misalnya sakit bagaimana itu kan ya di luar kendali manusia kan. Nah, nanti itu ada kebijakan tersendiri. Mungkin nanti Anda akan ujian sendiri, nanti kita akan atur kembali. Tetapi harus jelas ada bukti dan laporannya bahwa Anda sakit. Gitu. Karena kalau sakit itu kan di luar kendali manusia, bisa itu. Tapi kalau Ibu
Bapak Ibu menunda karena faktor kesengajaan, ya itu memang hak Bapak Ibu ya. Tetapi semakin Anda menunda, semakin lama selesai. Itu ya. Oke. Mas Pandu gitu ya. Ada lagi? Ya. Untuk event ujian itu kan ada panitia yang mengurusi untuk penguji, untuk apa, ya mempersiapkan ruangan, kemudian mempersiapkan apa Bapak Ibu sebelum uji itu kan harus kami siapkan hal-hal yang terkait dengan ujian, dan nanti kalau Bapak Ibu menyusul itu semua kesiapan itu Bapak Ibu nanti yang menanggung. Nah, jadi kalau Anda tanggung bersama-sama itu ringan. Kalau Anda sendirian, berat. Dan itu juga ada pressure tersendiri. Jangan disangka kalau sendirian itu malah nyaman. Nah, harus ada pasangan ya gitu. Janjian, ayo kita sakit bersama-sama gitu ya. Gitu. Ya, gitu dong. Oke, lanjut Mas Ivan. Nah, ini untuk ujian tesisnya yang Anda tunggu-tunggu nanti ya. Kalau sudah selesai, nah, jadi Anda kami berikan beberapa bulan untuk revise ya, untuk merevisi plus mengumpulkan data dan analisis. Jadi pada bulan Agustus itu sudah ujian tesis. Sudah ujian tesis. Ya. Jadi teknik pelaksanaannya hampir sama, cuma pastikan Bapak Ibu ujian tesis nanti Bapak Ibu akan diuji mulai dari bab 1 sampai bab 5, sehingga jangan sampai lupa mengerjakan bab 45, bab 1 2 3 lupa gitu ya. Karena ya bab 45 itu adalah hasil dari rangkaian bab 1 2 3. Tanggal penting tolong diberikan tanda. Nanti sebelum ujian tesis kami sudah tidak ada sosialisasi karena sudah saya berikan tanggal ini loh nanti Anda ujian. Berarti Anda harus mampu memprediksi. Revisi saya harus berapa lama, penelitian saya harus berapa lama, uji apa namanya analisis data saya harus berapa lama. Tanggal 11 harus ujian. Gimana caranya? Silakan. Bapak Ibu sudah S2. Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan nanti Anda penelitian. Ya, silakan lanjutkan Mas Ivan. Nah, ini teknisnya sama Bapak Ibu. Sekali lagi yang perlu kami sampaikan adalah tolong untuk ke standby di tempat ujian 15 menit sebelum ujian dimulai. Ya. Next. Sama ini. Next. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, coba Anda amati di sini ada punya waktu 15 menit presentasi tanya jawabnya nanti karena tesis ya, sudah ujian apa tesis penelitian berarti bab 1 sampai bab 5. Itu waktunya nanti akan sedikit panjang, terutama di bab 4-nya nanti yang akan dikulik-kulik itu ya, yang akan dikonfirmasi, bukan dikulik-kulik ya. Dikonfirmasi, ditanyakan sejauh mana Anda melakukan sebuah penelitian itu. Jadi ya ujian tesis ini sudah overall sudah bab 1 sampai bab 5. Oleh karena itu persiapan Bapak Ibu pun akan harus semakin matang gitu karena tidak hanya 3 bab saja yang diuji tapi sampai selesai. Jadi setelah ini nanti sudah tidak ada sosialisasi karena sudah kami informasikan untuk tanggal-tanggal pentingnya.
syarat-syaratnya apa. Kemudian nanti jangan lupa Bapak Ibu nanti kalau sudah ujian tesis pastikan nanti ada publikasi sebagai syarat judisium. Nanti itu kalau ini sudah Anda sudah lalui. Jadi ya publish artikel. Maksudnya artikel lain gimana? Kalau bisa terkait dengan ini judul Anda ini. Kalau bisa terkait dengan topik Anda. Bapak Ibu selama materi perkuliahan terkait dengan research itu apapun tugas Anda harus dikaitkan dengan riset Anda. Jadi tugas ini misalnya saudara diberikan tugas ini research paper, papernya itu harus mengarah ke topik Anda. Semua tugas itu harus merujuk pada topik Anda, topik besar Anda. Mengapa? Semakin Anda sering baca, semakin Anda sering tulis, semakin Anda sering melihat artikel-artikel yang lain, itu semakin luas wawasan Anda. Tapi kalau artikel Anda itu berbeda dengan topik penelitian Anda, penguasaan Anda kurang tajam. Makanya semua tugas itu harusnya dikaitkan ke topik semua. Berarti bukan passion Anda. Iya. Bapak Ibu kalau Anda merasakan sebuah kebosanan bahwa kok ini ya, kok begitu ya, itu wajar selama Bapak Ibu kembali lagi ke situ. Tetapi kalau sudah bosan sudah tak lakukan, nah itu berarti Anda oh tidak. Tidak. Pengujinya beda. Itu ya. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sudah memperoleh banyak teori, banyak pelajaran, banyak strategi bagaimana membuat paper, bagaimana membuat academic writing. Semua itu harus mengacu pada tesis Anda supaya nanti penguasaan materi Anda itu betul-betul mendalam. Oke. Lanjut Mas Ivan. Sudah selesai. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Nanti ini Bu, kami akan berikan surat keterangan publikasi ilmiah ya. Nah, nanti Ibu harus isi data-data di situ sesuai dengan progres yang sudah Ibu laksanakan. Misalnya sudah accepted, berarti harus ada LOA. Kalau sudah publish, berarti harus ada link. Kalau ada revisi, berarti di situ ditunjukkan saja. Nanti ada pilihan-pilihannya di situ. Iya, ya. Justru itu kami memberikan pilihan di situ. Ya, minimal nanti paling enggak Bapak Ibu sudah kalau sudah dapat LOA itu kan sudah pasti publish gitu. Nah, untuk menunggu publish itu kan tidak setelah LOA terus beberapa hari tidak begitu. Nah, jadi nanti accepted berarti harus ada bukti LOA-nya. Publikasinya kapan? Ya nanti itu. Jadi kami tidak menunda atau menghalangi yudisium ada. Ya iya kak, mari itu ya. Oh ya jangan loh, prosedur nanti hukumnya sedikit. Oh Pak Arif, silakan Pak Arif. Selamat siang Pak Sahabat. Selamat siang. Saya mau bertanya ada dua hal Pak. Yang pertama masalah seminar proposal. Jika seminar proposal itu sudah direvisi, kemudian sebentar Pak Arif, suara Pak Arif kecil ini teman-teman nggak bisa dengar katanya ini. Saya juga sih. Halo Pak, apakah sudah keras? Ya, yang lain tolong ini ya. Silakan Pak Arif. Saya ada dua pertanyaan Pak Sahabat. Yang pertama terkait dengan seminar proposal. Nanti kalau misalkan sudah kita revisi, kemudian kita kumpulkan lagi, untuk penulisan bab 4 dan 5 itu kita koordinasi lagi sama dosen pembimbing, apakah ada seminar hasil ya Pak ya? Atau langsung ujian tesis Pak Sahabat? Kemudian yang kedua,
untuk publikasi jurnal, beberapa bulan lalu kan saya sudah sudah publikasi, tapi hanya single orang aja, saya aja gitu ya Pak ya. Dan itu di Indeks Copernicus Pak. Apakah kriteria untuk publikasi jurnal itu harus juga disinta? Kalau misalkan di internasional itu apa yang di ACC atau yang disetujui oleh pihak kampus Pak untuk jurnal-jurnal internasional seperti itu Pak Sahabat? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada 2 pertanyaan dari Pak Arief. Pertama, kalau sudah selesai bab 1, 2, 3, itu kan sudah dapat, Anda sudah merevisi ya, serahkan dan tunjukkan kepada dosen penguji, kemudian dosen penguji itu membaca bahwa oh ya ini sudah direvisi, berarti ada paraf ACC di situ yang menunjukkan bahwa Anda sudah melakukan revisi. Oke. Nah, setelah Anda sudah melakukan revisi itu, Anda harus melanjutkan di bab 4 dan bab 5. Ya, bab 4 dan bab 5 artinya saudara nanti akan kembali ke dosen pembimbing. Itu. Kenapa? Karena bab 4 dan bab 5 itu, bab 4 adalah aplikasi dari teori yang sudah Anda tulis di bab 2. Di bab 4 itu merupakan hasil dari metode yang sudah Anda tulis di bab 3. Oleh karena itu semua berkelanjutan dan Anda harus kembali kepada dosen pembimbing. Nah, dari dosen pembimbing itu nanti akan memberikan feedback. Oh, ini harus seperti ini, harus seperti ini, seperti ini. Artinya, setelah ujian ini, lalu Anda di ACC revisinya, Anda kembali lagi ke dosen penguji untuk konsultasi hasil. Oke? Dari data penelitian dan analisis data itu Anda harus bimbing kembali, gitu. Tidak terus nulis ininya enggak, tapi harus ada proses pembimbingan kembali, gitu ya. Nah, sehingga nanti tetap terpantau progres Anda itu sampai mana, karena kami di kantor mendiskusikan Anda ini sampai di sini, ini sampai di sini, ini sampai di sini gitu. Nah, sehingga nanti akan ketahuan siapa yang progresnya betul-betul fokus di situ, itu kami tahu gitu. Artinya Pak Arief, setelah Anda ujian ya 1, 2, 3 itu proposal, lalu Anda memberikan revisinya kepada penguji, lalu Anda melakukan penelitian di bawah bimbingan dosen pembimbing. Itu pertanyaan pertama. Baik, Pak. Oke. Pertanyaan kedua terkait dengan publikasi untuk yudisium. Nah, ini sudah mikir yudisium ya. Padahal ujian aja belum ya. Tapi keren. Artinya sudah ini ya, visioner gitu ya. Pak, saya sudah punya artikel dan sudah terpublish di jurnal yang terindeks Copernicus. Tetapi itu pengarangnya hanya single author. Di sini Bapak Ibu harus menyantumkan dosen pembimbing atau dosen yang lain sebagai co-author, corresponding author. Kenapa? Karena itu salah satu bentuk apresiasi Bapak Ibu selama Anda dibimbing itu. Ya, jadi Pak Arief itu yang Anda single writer itu Anda bisa save gitu ya untuk keperluan yang lain. Ya, untuk persyaratan yudisium itu harus ada Anda sebagai author ya, first writer, kemudian ada dosen Anda sebagai co-authors. Ya. Nah, karena Anda ada 3 dosen begitu, silakan di situ ada Anda terus 2 pembimbing Anda sehingga 3. Ya. Jadi bukan single writer. Kalau single author itu tidak ada semacam dalam tanda petik bentuk apresiasi kepada dosen Anda yang menemani dan memberikan insight atau masukan-masukan selama proses penulisan penelitian. Itu Pak Arief. Baik Pak, terima kasih atas arahannya Pak. Yeah. Ya, silakan Bu. Harusnya co-author itu adalah dosen yang betul-betul menemani saudara itu. Bentuk apresiasi. Jadi minimal Bapak Ibu selama proses pembimbingan itu Bapak Ibu dikasihkan input yang banyak loh dari para pembimbing itu. Nah, Anda untuk
mengucapkan terima kasihnya itu, nama Bapak silakan masuk di sini. Pastinya kan beliau tahu sejauh mana tulisan Anda karena kan mendampingi dari awal sampai akhir. Ada yang mau saya habis, Pak, tapi itu ketika hasil dari bimbingan dengan dosen writing, kan saya sudah selesai, Pak sudah milih platformnya, kan katanya mereka ya sudah memang medianya sama ya saya berarti tapi yang topiknya berbeda gitu. Berbeda dengan riset Anda. Ya, tapi ranahnya tetap satu media, misalnya MPBI yang saya teliti, tapi untuk yang tesis saya meneliti sedikit, kalau yang untuk artikel saya meneliti komunitasnya atau classroomnya gitu, hanya topiknya. Misalnya yang kasih feedback atau yang tahu yang mendampingi itu Pak Eka, karena hanya dari artikel writing aja sebelumnya research project dari situ saya sudah mulai membicarakan tentang ini. Nah, saya tanya kalau misalnya itu memang harus pembimbing saya skripsi, tesis yang notabene tidak tahu malah progresnya, atau saya pakai KK yang membimbing saya dari research mata kuliah sebelumnya sampai sekarang. Tapi Pak Eka bukan pembimbing Anda? Bukan. Jadi selama ini mendampingkan tahu progresnya. Ya, tapi kalau saya samakan, memang saya visinya ya memang kebetulan gitu. Saya pengen kan tesisnya memang ya sama medianya. Saya akan pakai aplikasi untuk reading practice ya Pak. Tapi yang saya teliti beda, kalau untuk yang tesis itu willingness to communicate, yang ini tentang komunikasinya. Itu kan beda di lokus saja kan? Di lokus Ya, di tempatnya aja. Saya. Bu Sirli tahunya saya tentang willingness to communicate, tapi kalau mereka tahunya biasanya hanya untuk publish aja. Itu tugas kelasnya Pak Eka atau gimana itu? Atau untuk memang diinikan untuk tesis? Mereka bilangnya pokoknya kita harus publish di muka-muka kita writing. Ya. Tidak untuk tesis Pak. Jadi bingung kita tuh. Jadi informasinya dari Pak Eka bukan tesis yang dipublish, pokoknya kita publishnya. Pokoknya artikel kita publish, saya kenapa tadi Pak David bilangnya saya sudah punya atau publikasi bahasan yang lain bukan tesis. Ya, karena memang Bapak Ibu tingkat S2 itu kan level 8 dalam KKNI. Level 8 dalam KKNI itu setiap tugas dari kelas Anda itu memang seharusnya publishing paper. Setiap mata kuliah harusnya begitu. Kenapa? Karena level 8 itu sudah hampir mencapai level 9 sudah nggak ada sekolah lagi setelah itu ya, dalam artian Anda sudah berada di situ. Artinya kalau misalnya setiap kelas itu membuat paper untuk dipublish, itu memang tugas dari mata kuliah tersebut, dan itu silakan sesuai dengan regulasi dari dosen pengampu, karena itu adalah tugas untuk kelas tertentu gitu ya. Jadi itu di squeeze begitu ya, ambil salah satu penelitian saja. Nah, itu kemampuan paraphrasing Anda. Iya. Kalau Anda nggak paraphrase ya langsung 100% plagiarism. Oh iya. Nah, pertanyaan Anda mengingatkan pekerjaan saya. Gitu. Iya, saya nulis proposal, ya, saya sudah yakin 100% bahwa ini adalah tulisan saya sendiri. Wah, ketika saya cek ternyata 48%. Katanya dosen saya gini, terlalu tinggi. Kembalikan dan silakan kemampuan parafrase Anda diterapkan di kelas ini. Nah, sehingga jawaban saya untuk pertanyaan Anda sama dengan jawaban promotor saya ke Anda gitu ya. Karena ini apa yang saya alami gitu. Sehingga paraphrasing itu yang penting gitu ya. Jangan sampai lebih dari 20% para tingkat similarity itu. Jadi saya yakin apapun Anda, tulisan Anda itu harus cek dulu sebelum di-submit. Gitu ya. Karena rasa confidence itu kadang-kadang tidak sesuai dengan fakta gitu ya. Oke, ada lagi? Silakan begitu ya, Bu. Iya. Iya, betul. Dan jangan lupa mencantumkan
Iya. Semuanya Pak, tiga-tiganya. Ya dua atau ya dua lah kan nanti kan bergiliran nanti yang lainnya. Maksudnya kan dalam satu kelompok itu ada 4 sampai Maksimal 2 saja. sampai 5 ini. Silakan nanti diatur misalnya Anda mencantumkan ini kemudian yang lain mencantumkan ini pokoknya semua harus tercover di situ. Menyediakan Pak. Ada itu Bu, cek donatin di perpustakaan Bu. Iya, hari kerja, jam kerja. Itu bisa Pak. Saya mahasiswa sih. Anda kan mahasiswa sih ya. Bisa mengirimkan via email bisa. Ya, itu ya. Oke, ada lagi silakan. Oke, Mas Regi bisa diikuti ya, Ya, Pak, bisa. Bu Dian. Bisa Jadi- Pak, iya bisa ngikuti dari awal Pak. Maaf Pak, saya ini di jalan Pak, mohon maaf jadi nggak bisa datang di kampus, masih di jalan. Sebenarnya saya mau OTW ke kampus tapi gimana masih crowded ini. Ya, Apa hati-hati. apa saya perlu nanti ke sana Pak? Oh, nggak usah kalau sudah mengikuti begini kan informasinya tersampaikan. Oh, oke. Ngemat nuwun Pak Sabat. Oke, Ini perjalanan. oke. Oke. Mbak Hestu tolong absensinya ya, keliling ya. Terus ada Bu Fatima juga. Bu Fatima gimana bisa mengikuti tadi? Allah. Kabar tetap aku tak Oh, ya. Oke. Bapak Ibu, saya kira itu sosialisasi kita proposal tesis Anda yang nanti akan diselenggarakan pada tanggal 10-11 Februari. Tolong dipersiapkan sebaik mungkin. Oke? Bapak Ibu yang lain yang ada di monitor mungkin ada feedback, pertanyaan, klarifikasi, silakan. Oke, tidak ada. Mungkin Bu Laila ada masukan atau saran, silakan. Sudah Pak, sudah jelas. Mbak Fitri aja nanti diminta ke sini sedang saya periksa ininya, tesis siapa? draftnya. Mbak Fitri ya? Mbak Fitria. Oke. Ada pesan khusus dari Bu Laila, silakan menghadap setelah ini. Ya. Sampun. Tetap. Gimana, Bu Laila? Sudah, sampun jelas tadi presentasi sosialisasinya. Yeah. Baik, saya kira itu sudah tidak ada pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Sudah clear ya tentang syarat, kemudian waktu dan yang lainnya. Baik, kalau sudah saya kira cukup untuk hari ini dan tolong tanggal-tanggal penting tadi jangan sampai lupa karena itu adalah persiapan Anda untuk ujian. Saya rasa cukup untuk kegiatan sosialisasi seminar proposal saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sabat. Terima kasih Pak Sabat.